wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kita akan belajar tentang static routing ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan 1 buah router dan 2 buah PC ya teman-teman. Di sini kita bisa sambungkan dengan menggunakan kabel automatical. Nah, kemudian di sini kita IP-nya 110.10.10.10/24, sedangkan di PC 2 IP-nya 20.20.20.20/24. Nah, di sini di FA0/1 ini IP-nya 10.10.10.1/24, dan di sini juga 20.20.20.1/24. Nah, di sini kita bisa masukkan terlebih dahulu IP-nya. Kita ke desktop, IP configuration 10.10.10.10 255.255.0. Nah, ini sudah. Kemudian kita ke satunya. Kemudian ini 20.20.20.1. Nah, setelah itu kita ke router. Kemudian di sini kita bisa ketik. Di sini kita langsung saja kita ketikkan enable config interface FA0/0 shutdown. Di sini kita masukkan IP addressnya 10.10.10.1 ya teman-teman di sini. Kemudian subnet box-nya 255.255.255.0. Nah, kita enter, exit, kemudian di sini kita ketikkan juga sama interface FA0/1 shutdown, IP addressnya 20.20.20.1 255.255.255.0. kemudian kita enter, kita exit. Nah, di sini kita akan mencoba mengepingkannya ya teman-teman. Nah, untuk awal-awal valid, tapi nah ini sukses ya teman-teman. Kalau enggak, di sini kita bisa coba ke terminal. Oh maaf, ini salah ya teman-teman. Kita bisa ke command prompt. Di sini kita ketikkan 20.2 maaf ping 20.20.20. Ini bisa ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa berkomunikasi ya teman-teman. Ini kita bisa cek dari PC 1 ke PC 0. Nah, ini sudah bisa. Inilah konfigurasi dengan satu router. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba menggunakan 2 buah router dan 2 buah PC ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan router yang 2911. Nah, kita menggunakan kabel yang automatical ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa masukkan IP-nya ke desktop, terus IP configuration. Nah, IP-nya 192
168.1.10 dan di sini kita ketikkan IP-nya juga 192.168.1.1 ya teman-teman. Kemudian ini kita exit. Nah, di sini kita juga sama, kita masukkan IP-nya. Kita masukkan IP-nya 192.168.2.10. Kemudian di sini kita masukkan juga 192.168.2.1. Nah, setelah ini kita sudah masukkan IP-nya, kemudian kita akan konfigurasikan routernya ya teman-teman. Di sini kita ke CLI, kemudian ini kita kecilin aja. Nah, maaf. Kemudian ini kita enter, enable interface di 0/0. Di sini kita enter ya teman-teman. Kemudian ini no shutdown, kita masukkan IP addressnya 168.1.1.255.255.255.0. Kemudian ini kita exit, kita masukkan juga interface di 0/1. Di sini kita no shutdown, kita masukkan IP addressnya, IP address 192.168.10.1. Kemudian ini kita subnet boxnya masukin 255.255.255.0. Ini kita enter, exit. Nah, di sini kita ke router 2. Kemudian di router 2 di sini kita juga sama, enable config interface di 0/0. Di sini kita masukkan IP-nya. Bentar, ini kita no shutdown terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan IP addressnya 192.168.10.2. Kemudian di sini kita masukkan subnet max-nya 255.255.255.0. Ini kita exit. Kemudian di sini kita masuk ke interface gig 0/1. Di sini no shutdown, kita masukkan IP-nya 192.168.2.1 ya teman-teman. Kemudian subnet max-nya 255.255.255.0. kemudian kita exit. Nah, setelah sudah, kita akan mencoba mengepingkannya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini valid ya teman-teman. Nah, di sini valid, coba kita ulangi lagi. Nah, ini masih valid. Kenapa valid? Kenapa kita mengepingkannya tidak bisa? Karena ada source itu artinya di PC 2 ini ingin mengkomunikasikan ke PC 3, ke IP milik PC 3 ini sebagai tujuannya. Nah, tapi ini tidak bisa dan gagal karena kita belum setting static routing. Kita perlu setting static routing terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan langsung setting static routingnya. Di sini kita bisa masuk ke router 1.
Nah, di sini kita bisa mengetikkan perintahnya. Kita bisa mengetikkan perintahnya. IP root, kita masukkan IP 192.168.1.0, kemudian subnetboxnya 255. Maaf, ini 2 ya teman-teman. Kemudian ini subnetboxnya 255.255.255.0. kemudian ini kita masukkan 10.10.10.2, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah, kita ke router 2, kita masukkan juga IP-nya. IP root 192.168.1.0, 255.255.255.0, kemudian 10.10.10.1, kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan mencoba mengkomunikasikannya. Kita akan coba ping menggunakan surat. Nah, di sini masih gagal. Kita coba lagi ya teman-teman. Awal-awal masih gagal. Di sini masih gagal ya teman-teman. Di sini kita ini kita coba terlebih dahulu. Ini kita coba pingkan kembali. Nah, ini kita coba lagi. Nah, bisa dilihat ini sudah bisa ya teman-teman. Ini sudah sukses. Ini kita coba. Ini sudah bisa berkomunikasi ya teman-teman. Nah, ini sudah berhasil. Ini sudah sukses semua dan tidak valid. Nah, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi static routing dengan 3 router dan kita akan tambahkan 1 buah PC ya teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan 1 buah router dan 1 buah switch. Nah, di sini kita tambahkan 1 buah router dan 1 buah switch ya teman-teman. Salah. Nah, di sini kita tambahkan 1 buah router dan 1 buah PC ya teman-teman. Di sini kita sambungkan dengan kabelnya. Nah, setelah kita sambungkan kabelnya, di sini kita isikan IP terlebih dahulu. Kita ke desktop IP configuration. Ini kita ketikkan IP-nya 192.168.3.10. Subnet max-nya 255.0 dan gateway-nya 192.168.3.1 ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini kita masuk ke router 3, kemudian kita akan konfigurasikan terlebih dahulu.
enable configuration terminal interface di 0/1. Sebentar ya teman-teman. Ini kita ke sini. Nah, bisa dilihat di sini gig 0/1. Ini kita enter 0/1 dan IP addressnya 192.168.3.255.255.255.0. Kemudian kita exit. Kita ketikkan lagi interface gig 0/1. Maaf, /0. Kemudian di sini kita enter 0/1 dan kita masukkan IP addressnya 20.20.20.2, subnet boxnya 255.255.255.0. kemudian kita enter, ini kita exit. Nah, setelah sudah, kemudian kita ke router 2, kita aktifkan juga di sini yang gig 0/2, maaf, interface gig 0/2. kemudian kita enter. Setelah itu, kita ke configuration terminal, kemudian interface gig 0/2, kemudian kita enter. Setelah itu kita ketikkan 0/1 dan kita enter. Sini kita masukkan IP addressnya 20.20.20.1, 255.255.255.0 subnet boxnya, dan kita exit. Nah, setelah ini kemudian kita akan lakukan routing dari router 2 ke router 3 ya teman-teman, karena router 1 ini sudah routing ke router 2, sudah bisa saling terhubung. Jadi kita akan routing dari router 2 ke router 3. Nah, di sini di router 3 kita ketikkan IP root 192.168.3.2.0, kemudian 255.255.255.0. Di sini kita lewatnya yang 20.20.20.1. kemudian di sini juga sama 255.255.1, kemudian di 10.10.10.1. Nah, setelah ini sudah, kita akan konfigurasikan dari router 1 ke router 3 ya teman-teman. Di sini kita akan ke router 1 terlebih dahulu. Enable config IP root 192.168. Di sini kita bisa cek terlebih dahulu. Satu 168.3.1, maaf, titik 0, kemudian 255.255.255.0, kemudian ini 10.10.10.2. Ini kita enter. Di sini kita ketikkan lagi di router 2 ini, kita ketikkan IP root 192.168.
3.0, kemudian 255.255.255.0. Kemudian di sini 20.20.20.2. Sini kita enter, kita ketikkan do show IP route. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada ya teman-teman router 3-nya. Ini sudah jalan. Nah, kemudian setelah itu kita akan coba mengapingkannya ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Karena tadi awal-awal emang pilot, jadi pasti ini langsung bisa. Nah, ini kita sudah bisa. Nah, lalu kita akan mencoba konfigurasikan static routing dengan VLAN ya teman-teman. Di sini kita akan tambahkan satu buah switch. Kita akan tambahkan switch yang ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita tambahkan PC-nya. Di sini juga ada. Nah, ini kita sambungkan ke sini. Maaf. Di sini adalah WLAN 1 dan di sini WLAN 2. Nah, maaf ini WLAN 10 ya teman-teman maksudnya. Ini WLAN 10 dan ini WLAN 20. Nah, setelah ini sudah, di sini IP-nya di WLAN 10 ini kita masukkan 172.168.1.1. Sini kita ganti 2, di sini subnet max-nya 255. Kemudian ini juga sama. 172.168.1.3 255.0. Di sini kita masukkan IP terlebih dahulu ya teman-teman. Maaf ya teman-teman. 172.168.2.2
Nah, setelah ini sudah, di sini kita sambungkan terlebih dahulu kabelnya. Di sini kita ke CLI, enable conv VLAN 10, exit VLAN 20, do so VLAN, kemudian nah, bisa dilihat di sini sudah ada ya teman-teman, VLAN 10 dan VLAN 20. Kemudian di sini kita exit interface rank FA0/1 sampai 3, sampai 2. Kemudian ini kita ether, ini ada switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Ini kita enter, di sini kita exit, kita ketikkan lagi interface rank FA0/3 sampai 4. Kemudian kita enter, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita enter, di sini kita ketikkan do so VLAN brief. Nah, bisa dilihat di sini VLAN 10 interface FA-nya sudah masuk, FA01 dan FA2, dan VLAN 20 FA3 dan FA4 ya teman-teman, seperti di sini sudah terlihat. Nah, setelah itu kita akan setting routernya. Di sini kita ke router, di sini kita enable conv interface gig 0/2, kemudian kita ether dan kita ether. Nah, setelah itu di sini kita ketikkan, kita di sini akan membuat sub interface ya teman-teman. Di sini kita ketikkan interface gig 0/2.10. Ini kita bikin sub interface-nya. Setelah itu kita masukkan encapsulation.venq 10, IP address-nya 172.168.1.1, subdata 255.255.255.0. Kemudian ether, ini kita exit, ini kita interface di 0/2.20 encapsulation.venq20. Sini kita masukkan IP-nya 172.168.2.1 dan subnet max-nya 255.0. Ini kita exit, do so IP interface brief. Bisa dilihat ini sudah masuk ya teman-teman. Nah, setelah itu setelah ini sudah, ini kita akan mencoba mengepingkannya ya teman-teman. Kita dari sini ke sini bisa, dari sini ke sini ini sudah bisa ya teman-teman.
Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba mengkonfigurasikan static routingnya ya teman-teman. Nah, di sini kita ke switch terlebih dahulu untuk mengaktifkan terangnya ya teman-teman. Ini kita enable confi interface FA0/5, kemudian switch port mode terang agar mode terangnya aktif ya teman-teman. Di sini kita coba pinkan. Ini sudah bisa saling berkomunikasi. Tapi untuk VLAN 10 dan VLAN 20-nya ini tidak akan bisa berkomunikasi, dan juga PC 4, PC 3, dan PC 2 ini tidak akan bisa berkomunikasi dengan ini semua. Karena kita membutuhkan static routing untuk bisa berkomunikasi. Di sini kita masuk ke router 2. Maaf, kita ke router 3 terlebih dahulu. So IP route bisa dilihat di sini yang 172.168 ini sudah masuk ya teman-teman. Kemudian kita akan ke router 2, enable confi IP route, kita masukkan terlebih dahulu 172.168.1.0, kemudian subnet boxnya 255.0, kemudian ininya 20.20.20.2. Kemudian di sini kita ether. Nah, di sini kita juga sama 172.168.2.0, subnet maxnya 255.0, dan gateway-nya di sini 20.20.20.20. Di sini kita bisa cek do show IP route. Bisa dilihat ini sudah ada ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan ke router 1 terlebih dahulu. Di router 1 ini kita ketikkan enable confi, kemudian kita ketikkan IP route-nya 172.168.1.0, 255.255.255.0, 10.10.10.2. Kemudian ini kita ether. Di sini kita juga masukkan 172.168.2.0, kemudian subnet maxnya 255.255.255.0, dan gateway-nya 10.10.10.2. Kemudian di sini kita ether. Kita ketikkan do show IP route ya teman-teman. Di sini belum ada ya, sebentar, ini kita ulangi. IP route 172.168.1.0, kemudian 255.255.10. Setelah ini sudah, kita akan mencoba mengepingkannya terlebih dahulu. Di sini sudah bisa, ke sini dan ke sini. Maaf, ini awal-awal violet ya teman-teman. Kita coba terlebih dahulu.
Ini bisa ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini untuk interface untuk VLAN 10 dan VLAN 20 sudah bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Ini awal-awal emang error, tapi nanti lama-lama enggak ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa. Kemudian kita bisa coba sini. Sini ini sudah bisa. Ini bisa. Terus ini ke VLAN 20 bisa. Terus yang dari sini ke sini juga bisa, dan dari sini juga bisa. Ini sudah bisa semua ya teman. Ini sudah bisa semua ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa semua. Ini kita coba lagi. Nah, di sini sudah bisa semua ya teman-teman. Jadi itulah bagaimana cara konfigurasi static routing ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.